Pak Asim tidur ya? Tidur. Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, makan gaji buta ya. Kita lihat saja dalam persidangan MK di Mahkamah Konstitusi, KPU dan Bawaslu kompak, mereka tidur saat sidang begitu kan. Bagaimana untuk bisa mencerminkan sebagai sosok seorang pemimpin di situ kalau toh pada hakikatnya sidang rapat resmi di Mahkamah Konstitusi saja sudah seperti itu. Bayangkan, Bawaslu dan KPU mereka kompak tidur begitu. Diduga tidur dan sebagainya. Artinya apa? Artinya selama ini yang dipertontonkan kepada publik ya sudah mencerminkan pemimpin pemimpin yang hanya itu aja begitu kan. Maka jelas dugaan-dugaan yang kemudian muncul selama ini diduga tidur dan sebagainya, diduga lembek dan sebagainya, justru masyarakat di Indonesia begitu kan bertanya-tanya, apa sih ya kok bisa sampai tidur ya? Apakah malam begadang dan sebagainya begitu kan? Jelas ya ada nuansa-nuansa yang kemudian diduga mereka tidur. Saya kira ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Kalau seperti ini terus, wah ini kacau begitu. Dalam artian bahwa ini sebagai rakyat Indonesia yang bisa melihat jutaan orang di situ begitu kan. Kalau Bawaslu dan KPU-nya mereka tidur, lantas bagaimana untuk bisa mencerminkan pemilu ini adil di situ begitu. Bagaimana mencerminkan penegak Bawaslu di situ ya, mengantisipasi kecurangan di situ kalau toh pemimpinnya sudah seperti itu. Wah, ini kacau begitu. Kacau ya, makan gaji buta kata netizen. Bahkan ya tidak hanya baru-baru ini, justru saya melihat bahwa dari KPU dan Bawaslu sudah berkali-kali disentil oleh Mahkamah Konstitusi terkait mereka. Pertama adalah slow respon, ya lembek, terus kemudian mereka agak kurang bergairah di situ begitu kan ya, kurang semangat di situ. Apa yang dipikirkan mereka? Jangan-jangan pertanda bukti yang ditunjukkan oleh para saksi sudah mendekati angka 100 ya, atau angka 90% kebenaran, atau memang dugaan-dugaan apa yang terjadi selama ini yang dipikirkan oleh KPU begitu kan. Jangan-jangan penjara sudah menanti. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Maka di sidang resmi seperti ini, saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian tidak bersemangat KPU ini begitu kan. Apakah terlalu banyak omon-omon atau terlalu banyak bukti yang dipersidangkan atau bagaimana begitu kan. Jelas ya dalam nuansa-nuansa seperti ini mungkin berpikir, wah ini kapan MK mau selesai kalau seperti ini. Makanya saya pribadi melihat bahwa kalau sudah tertidur seperti ini, saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa seorang pemimpin di situ begitu ternyata ya itu aja mereka begitu. Tidak ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lihat ya. Bahkan sebagai seorang pemimpin di situ seharusnya mereka sudah memikirkan bagaimana mendengarkan ya dan sebagainya begitu kan, bukan tiba-tiba lalu bertanya begitu kan. Bahkan ini kompak Bawaslu dan KPU. Lantas bagaimana nuansa-nuansa seperti ini begitu yang kemudian diduga tidur dan sebagainya. Tertidur itu manusiawi ya, beban mereka terlalu berat, membela juragan dengan ya berbohong, dan intrik itu sungguh berat, wajar mereka kecapean dan tidur. Ini komentar netizen. Ngeri lor. Komentar-komentarnya ngeri banget begitu di situ. Jadi saya kira inilah yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa Bawaslu dan KPU hari ini ternyata mempertontonkan suasana karakter mereka begitu kan, sifat aslinya di situ begitu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana coba?
Artinya banyak yang kemudian tiba-tiba ketua MK Mahkamah Konstitusi ya menegur begitu kan. Kenapa Pak Hasim ya kok tidak bergairah, tidak bersemangat dan sebagainya ini. Bisa kebanyakan katanya begitu kan. Periksa urin ya, mereka nanti tahu kan ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Maka saya pribadi begitu kan melihat dengan diduga tidur seperti ini, maka tidak mencerminkan pemimpin yang punya integritas, punya pemimpin yang kemudian bisa menghormati satu sama lain begitu kan. Sedangkan dari kubu yang lain tidak tertidur sama sekali, ya mereka memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi di situ. Saya kira inilah yang menjadi cikal bakal bahwa nantinya begitu kan ke depan kalau sudah tertidur seperti ini gimana? Apakah ya karena di bulan puasa tentu tidak bisa makan, ya tidak bisa minum begitu kan ya. Usai Ketua KPU, giliran Ketua Bawaslu ditegur Hakim MK gegara tidur di saat sidang. Mahkamah Konstitusi Soehartono kembali menegur ya peserta yang tertidur saat sidang lanjutan perselisihan pemilu ya PHPU Pilpres 2024 di MK. Soehartoyo ya kini bertanya kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, apakah tertidur saat sidang ya berlangsung? Momen itu terjadi usai ahli dari tim Ganjar Mahfud Risa Permana Deli memberikan keterangan dia saat sidang. Mulainya dari pemohon memberikan pertanyaan kepada para ahli. Kenapa tertidur? Ya Pak Hasim, ya kenapa kok tertidur? Bahkan ya sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari juga tertidur begitu kan, diduga tertidur saat mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hasyim terlihat memejamkan mata ya saat sidang masih berlangsung. Momen itu terjadi ketika Guru Besar Ekonomi Politik Institut ya Pertanian Bogor EPB Didin Diamanhuri sebagai ahli tim hukum Ganjar ya selesai menyampaikan paparannya. Jadi Bawaslu dan KPU ya diduga ternyata tidur saat sidang sidang di Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, inilah yang ditunjukkan, yang dipertontonkan kepada publik sifat asli dari Bawaslu dan KPU. Kan sebenarnya kan begitu. Yang namanya ngantuk ya di mana-mana memang iya. Tapi setidaknya kan harus dipersiapkan mulai tadi malam begitu kan. Istirahat sejenak, terus kemudian bisa mengatur waktu dan sebagainya begitu. Karena persidangan ini setengah hari loh di situ. Mulai dari jam 8 itu sampai ya jam 4 sore, jam 3 sore di situ begitu. Artinya apa? Ya, selama ini kalau kita melihat spekulasi masyarakat itu banyak. Kenapa sih Ketua Bawaslu dan KPU kok itu aja begitu kan? Yang kemudian tertidur, diduga tertidur dan sebagainya. Maka ini sudah jelas tidak bisa mencerminkan integritas sebagai seorang pemimpin, ya tidak menghormati ya mereka begitu kan. Oke lah, bolehlah tertidur di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita harus tahu diri lah begitu kan. Maka dengan adanya ini ya kalau tidur ya separuh-separuh mereka dari keterangannya begitu ya. Maka ya sebagai sebagai Bawaslu dan KPU sebenarnya ya kita harus saling berintegritas, saling bersinergi di situ begitu kan ya. Apapun yang terjadi dan pada saatnya ya kalau sudah tertidur dianggap tertidur, dugaan-dugaan tertidur seperti ini, maka orang akan melihat wah kenapa sih Bawaslu kok dan KPU kok seperti itu aja begitu kan. Bahkan ya trust atau kepercayaan masyarakat selama ini kepada KPU dan Bawaslu sudah banyak yang pudar. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.